gitu ya Bang. Jadi kayak menunggu-nunggu nggak ada kepastian hukum ya Bang. Ya itu, makanya saya bilang kalau memang mau pengen ada kepastian hukum, JPU juga jangan minta yang macam-macam. Kalau memang kita katakan aja bahwa ini tidak memenuhi unsur segala macam kan, sehingga penyidik bisa mengambil langkah bahwa itu harus dibebaskan dikeluarkan demi hukum. Tapi konsekuensinya apabila dia dikeluarkan demi hukum, si terlapor Nikita bisa minta pertanggungjawaban ganti rugi, pencemaran nama baiknya untuk direhabilitasi. Wow. Nikita punya hak, itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi ada hak Nikita yang jika bebas demi hukum, Nikita berhak meminta ya Bang. Ya, meminta rehabilitasi namanya, kemudian menuntut balik si pelapor. Wow. Makin panjang nih, makin seru nih ya Bang. Kayak itu. Jadi nggak bisa sembarangan lapor ya Bang. Lu harus lihat juga bukti-buktinya yang komplit. Ya, itu yang saya katakan. Ada beberapa kali saya wawancara. Memang sebenarnya saya kasihan juga lihat Nikita ya. Waktu kita janji mau jenguk yang bersangkutan, saya kan udah sibuk banget gitu ya. Nggak pas waktunya, nggak ngepas gitu. Sebenarnya saya mau berikan suntikan-suntikan hukum kepadanya bahwa kamu harus mempersiapkan ini dalam mengcounter daripada yang bersangkutan. Karena si pelapor ini, saya anggap mohon maaf aja, si pelapor ini juga saya anggap tidak beradab begitu loh. Kau berteman ngacuang, tapi kau laporkan itu kan jebak namanya tuh. Kalian jangan kasih uang dong. Ngacuang kau laporkan. Nah, sekalian fight aja ya enggak, kamu mau ngomong aja deh nggak apa-apa. Ya kenapa dikasih dulu uang baru dilaporkan ke polisi? Kita secara logika manusia itu kan berarti penjebakan supaya Nikita masuk ke dalam kubangan. Nah, ini kan saya anggap nggak manusiawi ya. Saya sekarang buka di sini gitu ya. Ini makanya saya kurang respect sama yang namanya Reza tuh. Karena saya anggap bahwa ini bukan teman yang baik. Kalau teman yang baik bukan begitu gitu loh. Ada indikasi tertentu supaya ini kita jatuh. Apakah popularitasnya, apakah jati dirinya dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu dibentengi yang bersangkutan. Saya lagi berharap kepada pengacara proaktif lah, berkuat, nggak usah alasan untuk disimpan nanti akan dibuka pengadilan, itu udah basi dengar ngomong kayak gitu tuh. Saya ini pengacara, saya ini penyidik, harusnya segera dikonter itu sehingga ada formula yang tidak diketahui penyidik, akhirnya nanti diungkap di dalam berita acara tambahan, oh ternyata ada formula-formula yang harus kita tambahkan sehingga tidak memberatkan kita, gitu loh kira-kira. Berarti ini ada yang bertanya Bang, berarti NM harus bersuara ya Pak? Caranya bagaimana Pak biar NM bisa menyuarakan sesuatu? Lah, speak up aja. Melalui pengacara speak up dong, bahwa dia tidak berterima diperlakukan seperti kayak gini. Buktinya ini. Jangan ada yang disembunyikan. Nah, seperti dikatakan tadi bahwa ini strategi apa? Ini udah perang kok. Emang strategi perang di hutan apa? Ini strategi perang hukum yang arena terbuka, jelas penerapan pasalnya, jelas konstruksinya, jelas objeknya, jelas masalahnya. Terus apa yang mau distrategikan gitu loh. Nah, ini saya memberikan suntikan kepada pengacaranya, tolong sudah merubah mindset itu, merubah untuk melakukan langkah-langkah yang lebih konstruktif demi untuk membentengi yang namanya Nikita gitu loh. Kan kasihan sekarang ini diperpanjang tidak menemui ujungnya gitu. Dia menderita di sini ketawa-ketawa gitu loh. Saya berharap peluru-peluru yang disampaikan oleh Nikita dengan pengacaranya itu betul-betul bisa menghantam balik, mengkonter balik. Karena saya anggap yang melaporkan ini juga yang nggak benar juga gitu loh. Saya dari awal sudah ngomong itu ya. Saya kan sudah ikuti wawancara saya. Dari awal saya sudah tidak respect. Kenapa tidak dilaporkan dia? Betul. Angkat saja. Betul. Kena dia undang-undang kesehatan. Kena juga pasal penyuapan juga kena dia. Nah, ini harus segera diminta pertanggungjawaban kepada penyidik untuk menindaklanjuti ini. Nah, tolonglah pengacaranya itu disuntik lah, diberikan masukan, jangan diem aja, jangan dengan alasan strategi. Nggak cocok, strategi perang boleh, tapi ini strategi hukum, nggak ada dalam strategi hukum. Karena dalam strategi hukum adalah hukum yang faktual, fakta-fakta yang berbicara. Fakta dikonter dengan fakta, kira-kira gitu. Saya ini mantan penyidik seumur-umur loh, jadi saya sengaja menyampaikan ini kepada
teman-teman, khususnya kamu Tessa, supaya nyampaikan kepada Nikita bahwa inilah harus yang kamu lakukan. Ini saran pendapat saya loh ya. Iya bang. Ini bang. Mana jelas kira-kira ini ya? Ini panas nih bang pembicaraan nih bang. Jangan jadi panas. Banyak yang memuji-muji abang nih, jadi idola nih abang kayaknya nih, Bang Jenderal nih. Bang Doni bakal jadi idola nih. Banyak. Abang bisa baca nggak? Sampai dia bilang denger tuh pengacara si Gen, setuju Pak Jenderal, hantam balik aja. Tolong Niki ya Pak. Tuh. Bang, jadi Bang, ini kan sekarang kasusnya Niki belum persidangan. Misalnya nih, ada apa ini, kenapa bisa diduga menyuap, berarti bisa dilaporkan dengan undang-undang kesehatan. Meskipun belum selesai kasusnya Niki ini, meskipun belum sidang, apa bisa melaporkan itu Bang? Bisa dong, itu kan hak setiap warga negara. Walaupun belum selesai yang ini? Walaupun belum selesai, laporkan balik saja. Apa konstruksi daripada yang bersangkutan? Kenapa dia melakukan penyuapan? Latar belakangnya apa? Alasannya apa? Tentu ada sesuatu yang disembunyikan. Tidak mungkin uang keluar dengan cuma-cuma. Berarti ada hal yang sangat signifikan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Ini secara ilmu logika loh ya. Kalau saya mengejar orang tuh, memeriksa orang, saya seperti itu. Kenapa kamu lakukan itu? Dasarnya apa? Tujuanmu apa? Berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Nah itu yang dikejar, laporkan saja, bongkar saja. Jangan cuma Nikita aja yang korban gitu loh. Lo ngorbanin orang ya, kamu juga saya korbankan. Karena kan nggak adil dong kan. Nah kira-kira gitu. Jadi pesan saya itu aja. Jadi jangan berdiam diri. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada di dalam ilmu hukum strategi, itu nggak ada. Karena itu ilmu fakta, data, semuanya terlihat jelas dan bisa dikonter dengan bukti-bukti. Lakukan saja, siapa tahu apa yang disampaikan, yang dikatakan strategi oleh pengacaranya itu bisa jadi masukan yang belum diketahui oleh penyidik, jadi formula baru. Nanti kan kalau sudah sampai di pengadilan kan penyidik sudah ikut campur lagi. Hanya hasil BAP ini aja yang diperjuangkan, diperdebatkan, dan berperan di pengadilan. Nggak ada lagi formula yang masuk. Karena bukan kewenangan penyidik lagi, sudah JPU. Jadi sekarang aja diberikan suntikan kepada penyidik, masukan-masukan yang konstruktif, bisa mengcounter daripada resa itu. Nah, nanti adu, argumentasi di pengadilan sudah ada masukan dari kita. Jadi sehingga berimbang situasinya. Kalau sekarang kan jomplang nih. Nah, sekarang saya lihat nih, kita aja yang terpojok nih sekarang nih. Bagaimana supaya berimbang, lakukan counter. Nah itu pesan saya seperti itu ya. Ya, ini ditanya sama Bude Bang, menurut Abang Jenderal, ini unsur penjebakannya adakah? Kami butuh penjelasan secara mendetail indikasi itu, kata Ibu Bude. Gini ya, saya ambil yang secara alami aja ya. Saya ngasih kamu uang dengan cuma-cuma dengan jumlah yang besar. Apa ada itu di dalam dunia nih? Kan nggak ada. Nah, ternyata saya kasih uang dengan jumlah yang besar. Karena apa saya kasih? Berarti ada sesuatu. Kalau memang sudah ada komitmen antara kedua belah pihak, ya sudah saya kasih sama kamu. Sudah pokoknya menang lah apapun permasalahannya kan gitu ya. Nah ternyata setelah dikasih, di-kick balik, saya diperas oleh Nikita. Masuk di akal nggak kira-kira? Kalau seandainya dia tidak mau, ya jangan kasih. Kalau seketika sudah dikasih diperas, katanya, loh ya sudah nggak benar, kenapa kamu mau diperas? Kalau kau memang seorang yang taat hukum, ya sudah laporkan saja kepada kepolisian, atau jangan lakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Ini kan sama dengan Nikita seketika menerima, emangnya dia ini bayar narkoba, pura-pura dibayar dulu baru ditangkap. Dia kan masyarakat. Berarti ada jaringan sebelumnya itu pembicaraan, percakapan antara yang bersangkutan dengan si Nikita. Terjadilah deal, entah apapun itu. Diberikan nih uang, seketika uang sudah berpindah dilaporkan ke polisi. Coba, gimana kira-kira? Jebak nggak kira-kira tuh?
betul, betul, Nah, ya itu ini ilmu logika loh, yang nggak pakai ilmu hukum loh. betul, betul. Nah, makanya saya anggap ini nggak benar nih orang ini, kan gitu. Terlepas benar tidaknya status hukumnya ya, tapi cara-cara jadi tidak benar. Sekalian nggak usah dikasih kan uangnya kan? Betul. Ya sudah fight aja, nggak usah dikasih. Kenapa dikasih? Kira-kira gitu, Adinda ya. Siap, siap, siap. Bang, jadi malah yang saya dengar ya Bang, ada pasalnya, kenanya pasal pemerasan sama pasal apa ya, pemerasan juga. PPU. Ada TPU. Itu Bang, bisa nggak seorang artis, kalau saya berpikir selama ini TPU itu hanya untuk koruptor atau untuk pengedar-pengedar, ada TPU gratifikasi. Tapi kalau untuk artis itu bisa Bang, kasih orang itu kena TPU. Bisa. Jadi TPPU itu berlaku umum, ya, bukan hanya kepada tindak pidana korupsi atau narkoba. Sekarang kan gini, diambil uang itu kan untuk disimpan, dipergunakan oleh sini kita dengan cara melawan hukum, kan gitu. Jadi uang dijual itu dibilang tindak pidana pencucian uang, dia simpan uang itu bisa kena dia. Padahal kalau kan dikasih nih Bang, dikasih uang kayak saya lah, dikasih uang, nggak mungkin uang saya simpan di bawah bantal, kan dia belanjain. Betul, tapi tetap aja sama aja tindak pidana korupsi. Habis dia dapat uang itu, dia beli mobil mewah, tapi tetap aja TPPU namanya. Nah ini kan dia berpikir Bang, ini endorse. Kan ada kata-kata katanya gini Bang, nanti kalau udah 1 tahun, nah aku dengar kan gitu, kalau udah 1 tahun kabarin ya. Nah kalau gitu kan mungkin kalau aku nih, aku berpikir ini endorse ya udah, kan karena gue dapat duit, gue beli dong apa yang gue mau, karena gue pikir endorse gitu Bang. Itu yang saya katakan tadi, pengacaranya harus bunyi supaya tindak pidana pemerasan dan penyuapan itu bisa tercounter dengan bahasa tadi itu. Dengan mengendorse itu ada nggak laporan daripada pengacaranya kepada pihak kepolisian? Ada ikatan perjanjian untuk mengendorse gitu kan? Jadi bukan semata-mata karena ada suatu hal hingga uang itu beralih. Nah sekarang ini kan karena tidak ada counter, akibatnya diangkat lah itu jadi tindak pemerasan. Jadi tindak pemerasan gini kan ada unsurnya ya, dengan melakukan pengancaman kan gitu. Nah ini nggak diancam pun bisa berpindah uang. Contoh begini, ya sudah nggak apa-apa, kamu nggak kasih uangnya juga nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya saya speak up ya jangan salahkan saya, itu juga ngancem itu. Tapi seharusnya bukan yang lapor yang diperiksa ya Pak Jenderal. Makanya supaya berimbang, sekali lagi nih pada kesempatan ini tolonglah pengacaranya jangan pakai ilmu, bilang ilmu strategi. Bunyi counter, karena pada saat di counter mungkin ada formula-formula yang tersimpan di pengacaranya ini yang tidak termonitor oleh si penyidik. Pada saat di counter tuh oh ternyata begini, ternyata arah daripada perpindahan uang ini karena ini kan gitu. Tapi kalau diam aja kan berbunyinya jadi pemerasan yang berbunyi dan TPPU. Nah nyatanya sekarang kan kok lucu nih pemerasan tapi kok panjang banget gitu loh. Berarti masih ada benang-benang yang terputus yang tidak bisa untuk menguatkan terjadinya tindak pemerasan itu. Makanya dikatakan ada yang mau diperiksa si yang O, yang S, yang jadi fasilitatornya itu sampai sekarang belum diperiksa. Kenapa sampai terjadi itu? Ya inilah benang merahnya. Ngomong dong, ungkapkan dong, minta pertanggungjawaban. Setiap warga negara punya hak minta pertanggungjawaban kepada pihak kepolisian untuk tegaknya hukum. Nggak usah takut. Itu hak warga negara kok. Ya seandainya, kenapa Pak dia diterima, saya nggak diterima laporan saya? Dasarnya apa? Bukti-bukti saya udah kuat kok. Kira-kira gitu, Etes ya? Betul Bang, betul Bang. Padahal udah jelas perkara penjebakan, tapi kok Ayi nggak vokal. Ya, makanya supaya jangan muncul bahasa itu, lakukanlah counter itu. Sekali lagi saya katakan counter. Saya ikuti terus loh Nikita ini. Kok pengacara kok nggak bunyi, orang bunyi dia nggak bunyi gitu. Seolah-olah menerima situasional itu seperti itu dengan alasan strategi, nggak masuk di akal menurut saya. Nggak ada seperti kayak gitu. Ini bukan ilmu perang. Kalau saya dulu waktu di daerah front, ya saya pakai strategi supaya saya bisa selamat atau bisa mengalahkan musuh.
karena musuhnya tidak terlihat. Kalau di sini kan terlihat semua, data fakta, bukti-bukti, saksi-saksi, dokumen pendukung, kan kelihatan. Terus strategi apa yang mau dipakai? Kalau seandainya nanti ini tidak masuk di dalam agenda berita acara dari penyidik, pada saat ini nanti bergulir di pengadilan, harusnya formula ini dia punya di situ, di pengadilan dia ngomong, yang nggak bisa, kenapa kamu nggak ungkap di BAP? Paham nggak kira-kira Tes ya? Iya Bang. Iya, Bang. Nah, kira-kira gitu. Jadi mumpung ini masih berjalan, masih di tangan penyidik, lakukan. Kalau seandainya nanti sudah sampai ke JPU, itu berita acara pemeriksaan nggak bisa dirubah lagi. Nah, ini sebagai masukan untuk Tessa dan Nikita. Saya juga kasihan juga sih dengan situasional dia sekarang ini ya. Ya terpuruk, keadaan terjepit, terpojok. Ya. Tapi orang yang memojokkan dia juga nggak punya rasa juga gitu loh. Padahal dia punya rasa, punya salah besar juga gitu loh. Iya, mau tenang-tenang. Gitu kira-kira. Ditanya nih Bang, kenapa penahanannya dimaksimalkan Pak Jenderal, padahal udah yakin punya 2 alat bukti? Ya, itu yang saya katakan. Ini kan sudah dikirim ke JPU berkas perkaranya untuk minta petunjuk daripada JPU untuk segera naik ke tahap 2 penyerahan itu. Ternyata JPU mengatakan, oh belum lengkap. Nah, ingat baik-baik, seketika penyidik sudah naik, itu SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan itu sudah diterima JPU. JPU sudah menurunkan jaksa peneliti. Kalau mau kerjasama ini secara intens, nggak seperti itu. Murah dan cepat selesai disajikan. Nah ini kan berarti kan terputus. Ada apa nih terputus? Nah ini yang perlu kita cermati. Jadi ini juga tantangan juga buat penyidik. Ini kan merupakan apa ya, kredibilitas ya, marwah, bahwa harkat daripada penyidik harus dipertaruhkan. Jangan sampai nanti blunder di sana. Jangan sampai terjadi nanti dikeluarkan atau dibebaskan demi hukum. Wah itu memalukan. Dan itulah hak daripada si Nikita nanti mengajukan untuk merehabilitasi namanya, menuntut ganti rugi, dan juga menuntut balik yang bersangkutan si pelapor. Kira-kira gitu Tes ya? Ya Bang. Abang mau ini ya, bilang tuh, Bang, ini bantu dong Pak Jenderal, kasihan anak-anaknya. Ya, saya hanya berharap pada Nikita ya, tetap tenang ya. Saya tahu kamu punya anak masih kecil lah. Saya berharap kamu tenang, tapi berikan istilahnya penguatan teman-temannya, berikan penguatan lah pada Nikita. Nanti suatu ketika mungkin saya bisa berikan secara ini ya, secara implisit ya, suntikan masukan hukum kepada yang bersangkutan lah. Dan saya berpikir nanti pada saat kalau seandainya muncul di sidang pengadilan, saya pengen tahu nanti saya muncul di pengadilan juga. Saya pengen lihat. Nah, mudah-mudahan jangan sampai berbuah yang tidak baik lah buat kita gitu loh. Oh iya. Nah, Kalau ada Bang berniat mau jenguk Niki, gimana? nanti saya tentukan mungkin kita ini aja, kita lain suatu kita kayak kemarin kan Tes kan kita sebenarnya mau jalan waktu itu. Iya betul. Tapi karena saya tiba-tiba ada tugas, ya maklumlah kita ini kan kuli Tes. Ini Pak Jenderal, nanti muncul di persidangan ya Pak, tuh banyak yang minta. Saya akan muncul nanti pada saat tertentu. Sampaikan salam hormat saya ya kepada Nikita yang kuat, banyak berdoa, mudah-mudahan penderitaanmu ini bisa terobati berkat dukungan teman-temanmu juga lindungan yang maha kuasa. Itu ya Tes ya, salam untuk semua rekan-rekan semua karena saya juga ada kerjaan lagi nih ya. Bang. Oke ya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke ya, kita diskusi dengan Bapak Bintang 2 Irjen Riki Sitohang. Selama ini kita sering lihat di TV, di podcast, di mana-mana sering kita lihat. Dan Pak Riki ini adalah mantan Jenderal Bintang 2, dia bahkan penyidik, ya kan? Mantan penyidik dan
Aduh, the best Pak Jenderal katanya. Ya, kita doain ya, semoga Pak Riki ada waktu untuk menjenguk Niki. Mungkin akan aku temenin gitu. Ya, Pak Jenderal kena sarul nggak, Bun? Bahasa Arab ngadi-ngadi. Bun, sampaikan sama Bang Pami bentuk tes iya. Ya. Diora belum sayang. Tolong jangan ada yang memojokkan Bang Pami ya, Pak pahami aja masukan Pak Jenderal. Iya, kita namanya masukan-masukan kita pahami ya. Semua sayang. Kita di sini ini aku pasti sudah semua sayang sama Niki karena sudah Budi sebagai moderatornya di sini semua sayang sama Niki. Jadi berbagai macam cara supaya pengen Nikinya bebas, ada pengennya begini, pengen begini, semua tujuannya sebenarnya baik ya. Kita yang penting kita pahami, kita masukin dan kita tidak bisa mengejar si A, si B, si C ya, say. Tapi kita yakin, aku rasa sih Niki mungkin kan sudah lama sama Bang Pami ya, tapi mungkin masukan-masukan kita terima ya, kita doain aja gimana, mudah-mudahan Niki bisa denger. Tapi aku yakin Bang Pami selama ini juga tidak pernah zong kan di kasusnya, dalam membela Niki kan nggak pernah zong, pasti di akhirnya itu happy gitu. Iya, Bang Pami dan kita berjadi udah kayak keluarga sendiri, betul. Bunda nyesel nggak pernah dekat dengan Sarul. Good boy, iya. Terima kasih Mami Tessa, Erni, bener Hasan Kil, iya. Kok nepos ke Balukum ya? Kok nggak dapat panggilan ya? Nggak mungkin. Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum sayang, ya. Tidak ada yang kebal hukum. Pasti ada cara sendiri. Apa datangnya malam, apa datangnya besok pagi gitu. Nggak ada yang kebal hukum sayang, nggak ada. Terima kasih Bunda udah collab sama Pak Jenderal nih. Semangat pes kita, garis keras. Iya, itu dari Gede. Jadi ingat kasus Dito. Iya, kasus Dito kan terakhirnya tetap kan bebas demi hukum. Jadi Bang Pami itu memang tipenya orangnya diem, nggak banyak itu, tapi dia seperti kita tahu ini ya. Kalau yang kita bisa biasa ngelihatin Nikmir pasti tahu. Kalau pengacara kayak bisa Bang Jenderal kan tidak mungkin dia greget dengan pak tingkahnya itu kan namanya pak. Dia kan tidak mungkin si Abang tidak mengikutin. Kalau kita kan mengikuti nih, kayak aku dulu ada di seberang, aku ngikutin, kalian juga ngikutin. Jadi kalian tahu cara kerjanya Bang Pami kan gitu. Kalau Bang Riki tadi kan dia tidak memantau kan, selama itu kan dia sibuk kemarin-kemarin, dia nggak memantau nih, tapi dia greget karena dia biasanya orangnya saset gitu. Jadi beda ya, ada pengacara yang saset, ada pengacara yang tenang, cool gitu. Jadi kita yakin